Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, sudah lama kita nggak main gaspol ya. Gaspol, apa gaspol? Ini dia, gosip aktual seputar politik. Udah lama nih kita nggak main ginian nih. Tapi malam ini saya ingin menyapa teman-teman penonton Bang Edi Channel, karena memang sebetulnya sudah beberapa hari gosipnya terdengar bisik-bisik sih, masih sangat terbatas ya. Cuman akhirnya saya tidak tahan juga. Tadi saya dengar kembali gosip ini dan saya mencoba mencari tahu. Masih tidak ada sumber resmi ya. Gosip yang saya maksud adalah bahwa gerilya penggembosan penggembosan hak angket DPR terus dilakukan. Iya kan ya? Padahal seperti kata Ahmad Yani, Ketua Umum Partai Masyumi, yang 2 hari lalu saya wawancara dia dan podcastnya sudah penonton Bang Edi tonton juga. Hak angket itu sesuatu yang yang biasa saja, bagian dari hak DPR, selain hak bertanya, hak interpelasi dan sebagainya, hak yang biasa saja. Memang pernah digunakan dan beberapa kali menghasilkan keputusan yang lumayan seru. Ketika misalnya Ahmad Yani dan beberapa koboi Senayan ya menggulirkan hak angket tentang Senturi, Bang Senturi, yang kemudian kesimpulannya adalah ternyata terbukti ada penyalahgunaan ya. Penyalahgunaan pengucuran bailout itu dana talangan Bank Senturi senilai 6,7 triliun pada waktu itu 2019 kalau nggak salah ya. Jadi hampir 2019 apa 2009 maksud saya, 2009 ketika SBY menjadi presiden kedua, hampir 15 tahun yang lalu, dan itu menemukan bukti bahwa ada penyalahgunaan dan uang itu mengalir untuk keperluan Pilpres dari hak angket. Nah, barangkali atas dasar hal itu maka ada kelompok yang kebakaran jenggot dengan hak angket ini, dan mereka berusaha dengan segala cara untuk menggembosi ya, menggembosi. Memang dari mulut Megawati belum keluar kepada publik ya, dari mulut Megawati, Ketua Umum PDIP, bahwa dia mendukung penuh hak angket. Yang kita dengar baru dari sejumlah elitnya, misalnya dari Mayor Jenderal Purnawirawan TB Hasanuddin ketika dia menerima Purnawirawan TNI Polri yang menyatakan deklarasi penolakan pemilu curang ya. Dan pada salah satu poinnya kalau nggak salah juga menuntut pemakzulan Joko Widodo. Dan pada saat itu TB Hasanuddin mengatakan bahwa Ibu Ketua Umum sudah setuju ya, sudah mendukung dan mendorong. Kita bisa menerjemahkannya bahwa tidak mungkin seorang TB Hasanuddin berani berkata, apalagi menjual nama Ketua Umumnya tanpa sepengetahuan Ketua Umum, kedua tanpa persetujuan Ketua Umum atau restu, dan yang ketiga, bukan mustahil itu dia perintah oleh Ketua Umumnya. Nah, hak angket ini, bahkan kata seorang Mahfud MD, pakar hukum tata negara yang juga Cawapres 03, yang juga pernah menjadi Menko Polhukam, itu mengatakan memang apapun hasil hak angket tidak bisa membatalkan hasil pemilu. Misalnya pada tanggal 20 Maret atau lebih cepat, KPU mengumumkan pemenangnya adalah 02. Nauzubillah min zalik. Boleh dong saya berdoa nauzubillah min zalik ya. Kami berlindung pada Allah dari hal yang demikian, karena sangat tidak dikehendaki. Saya sudah paparkan beberapa kali dalam podcast saya, bahwa kalau kejadian pasangan ini yang menang 02, astagfirullahaladzim, nauzubillah min zalik, lagi-lagi benar-benar nauzubillah min zalik, akan sangat memberikan buat kita. Karena apa? Karena di kelompok 02 berkumpul semua orang-orang yang bermasalah, para ketua umum partai yang bermasalah, kepala daerah yang bermasalah, dan umumnya masalah terkait dengan korupsi, ya kan? Pada umumnya terkait dengan korupsi. Mereka sudah melakukan begitu banyak kejahatan yang merugikan rakyat, para pengusaha bermasalah yang mengeksploitasi sumber daya alam kita, batu bara, nikel, dan sebagainya dengan sangat brutal. Para pelanggar hukum, pelanggar HAM yang bermasalah, kumpul di situ semua, kemudian nauzubillah min zalik, lagi-lagi nauzubillah min zalik, mereka yang menang, maka Indonesia akan dikuasai gerombolan penjahat seperti ini. Sekarang saja 9-10 tahun terakhir ini sudah sangat mengerikan, apalagi kalau mereka nanti berkuasa. Oke, balik ke soal tadi, seandainya itu menang, maka kata Mahfud MD, hak angket tidak bisa membatalkan hasil pemilu, tidak bisa. Tapi memang dia mengakui bahwa hak angket yang berupa hak menyelidiki apakah nanti berhasil membuktikan. Jika berhasil membuktikan bahwa Joko Widodo Presiden RI menggunakan wewenangnya, kekuasaannya untuk cawe-cawe, menyalahgunakan kekuasaannya untuk mendukung pasangan 02, apalagi terbukti TSM curang, yang TSM terstruktur, masif, dan terstruktur, sistematis dan masif, maka itu bisa menjadi pintu pemakzulan Joko Widodo. Barangkali itu, saudara sekalian, barangkali itu yang membuat kelompok gerombolan istana menjadi gerah, kebakaran jenggot, dan lain-lainnya. Nah, sekarang masuk gosipnya. Gosipnya yang saya dengar adalah ada gerilya
Gerilya sebelumnya kita sudah mendengar partai-partai pengusung Anies Muhaimin di gerilya, ditawari macam-macam kompensasi nanti kalau kamu tidak mendukung hak angket atau bahkan kamu cabut dari 02, kalian akan dapat hadiah ini. Ya. Pada saat yang sama, kalau kalian tetap di sana, kalian akan beginikan. Karena pada hakikatnya hampir semua orang partai bermasalah, punya masalah kan, masalah hukum terutama, masalah norma misalnya dan lain-lainnya. Ada ancaman-ancaman seperti itu. Dan bukan gosip juga bahwa salah satu yang dekat adalah PKB. Bukan gosip juga. Bukan gosip juga pertemuan antara JK, kenapa jadi JK ya? Pertemuan antara Surya Paloh dan Jokowi juga membicarakan hal-hal semacam itu. Walaupun sampai hari ini tidak terkonfirmasi atau belum terkonfirmasi karena sampai hari ini baik Nasdem maupun Istana selalu mengatakan hal-hal normatif pembicaraan mereka berdua tempo hari ketika ini juga bermasalah nih ketika misalnya menurut 02 Nasdem Surya Paloh dipanggil Istana, tapi menurut Istana Surya Paloh minta ketemu Jokowi kan gitu kan, itu penting loh, siapa yang punya inisiasi untuk bertemu itu sangat penting, tapi melihat rekam jejaknya dan dengar informasi di bawah permukaan dari tim di Surya Paloh dengan kawan, ya Surya Paloh yang dipanggil ke Istana. Tapi hampir sampai hari ini belum ada konfirmasi, walaupun saya mendengar, saya mendengar dari mulut orang-orang dekat Surya Paloh, dekat dengan Anies Baswedan, apa pembicaraan mereka berdua. Tapi sampai hari ini karena karena belum terkonfirmasi lebih pasti apa isi pembicaraan mereka, jadi saya belum berani sampaikan kepada teman-teman nonton Bang Edi Channel. Oke? Jadi gerilya pengebosan mendekati partai-partai pengusung Anies Baswedan. Kalau tadi saya sebut PKB dan Nasdem, bukan mustahil tindakan serupa, pendekatan serupa juga ditujukan kepada PKS. Salah satu partai pengusung pasangan Amin, Anies dan Muhaimin. Nah sekarang yang ngeri-ngeri sedapnya adalah bahwa, Anda tahu, kemarin tanggal 28 Februari, KPU sudah mulai membuka secara resmi penghitungan secara manual, ya, rekapitulasi penghitungan secara manual yang nanti akan berlangsung sampai kurang lebih tanggal 20 Maret. Memang bisa nanti lebih cepat diumumkan. Tapi itu sudah diumumkan, sudah angka-angka sudah banyak beredar walaupun belum resmi diumumkan KPU. Yang saya mau sampaikan adalah bahwa angka-angka yang muncul itu orang tidak hanya memelototi angka-angka pasangan Amin, Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran. Tidak hanya itu, terutama para legislatif baik yang ada di DPR juga mereka yang mencalonkan kembali atau calon-calon baru. Nah, termasuk mereka yang mencalonkan kembali. Di sini barang masuk ini saudara sekalian. Gosip yang saya dengar adalah bahwa ada gerilya di DPR untuk mendekati para anggota legislatif partai-partai pengusung Amin yang ini menarik nih, yang angka-angka KPU menunjukkan bahwa mereka tidak terpilih lagi. Mereka tidak kembali ke Senayan dan mereka diiming-imingi angka uang 10 miliar per anggota DPR. Kalau teman-teman penonton Bang Edi Channel jadi anggota DPR misalnya, kemudian angka-angka yang diumumkan atau yang diketahui dari segala macam sumber menunjukkan bahwa sampean tidak kepilih lagi, tidak akan berkantor di DPR lagi, di Senayan lagi, ya. Kemudian diiming-imingi 10 miliar. Ini lo ambil deh, anggap aja buat uang pensiun tambahan. Ya, terus dengan imbalan tentu saja nggak ada yang gratis kan, udah kalian gembos saja, kalian termasuk gembosi yang hak angket itu. Karena seperti kata Ahmad ini kemarin kepada saya, hak angket sendiri dalam penggulirannya tidak terlalu mulus, paling tidak belum terlalu mulus, walaupun ada pemberitaan bahwa sudah ada 30 nama yang tanda tangan mengusulkan hak angket, dan itu sudah memenuhi batas minimal, karena hak angket minimal digulirkan ada 25 anggota dari 2 fraksi atau lebih, dan ada 30, berarti sudah memenuhi syarat, walaupun tadi siang saya baca ada berita anggota dari PKS, Nasir Jamil kalau nggak salah, membantah bahwa namanya tercantum dari 30 nama penandatangan hak angket. Dia membantah, saya tidak termasuk. Saya nggak ngerti ya, apa motivasi Nasir Jamil mengatakan begitu. Sepertinya menurut saya, dia mengatakan itu adalah mengirimkan pesan. Menurut saya, mengirimkan pesan kepada orang-orang tertentu yang berkepentingan agar hak angket batal. Gue nggak masuk ya, gue nggak ikut ya, gitu seolah-olah ya. Tapi itu dugaan saja. Nasir Jamil menjelaskan dengan macam-macam dalil, ini ada mekanismenya lah, ada apalah, tapi intinya dia tidak termasuk yang menandatangani. Saya nggak ngerti manfaatnya apa, terutama untuk gerakan perjuangan perubahan dari seorang PKS loh ya, Habib Salim, Dr. Salim. Gimana nih anggotanya? Atau saat saya itu gimana nih ada anggotanya seperti ini nih? Aduh, apakah seperti sinyalemen saya tadi benar dia sedang mengirimkan pesan kepada orang yang berkepentingan untuk
gagal hak angket, saya nggak tahu. Mudah-mudahan saya keliru. Oke, balik ke saudara sekalian, kalau benar ada gerilya penggembosan hak angket melalui sejumlah calon anggota, melalui sejumlah anggota dewan yang tidak terpilih lagi, yang angka-angka ketahui tidak akan berkantor lagi di DPR, dan itu benar satu orang 10 miliar, maka hak angket tetap bergulir, tapi seperti kata Ahmad Yani, yang dikhawatirkan adalah hasilnya, kesimpulannya bisa masuk angin, bisa gembos ya. Ngeri nggak kalau begitu? Nah sekarang, ini kan gosip, gimana kebenarannya? Itu dia saudara sekalian. Saya sempat berpikir beberapa hari ini, tapi akhirnya saya putuskan malam ini saya bicara. Karena apa? Karena tadi sore saya ketemu dengan 2 perwira aktif TNI, tentara berpangkat kolonel, yang ini menarik, yang bertugas di lembaga intelijen negara. Tentu tidak perlu sebut namanya ya, lembaganya, tapi 2 orang ini adalah para petinggi lembaga intelijen negara, masih aktif, kolonel aktif. Ketika saya sampaikan ini, mereka mengatakan, iya bang, kami juga mendengar, tapi kami masih cari tahu kebenarannya. Mari nggak? Mereka tidak membantah, tapi mereka mengakui mereka mendengar, dan masih mencari tahu kebenarannya. Lalu saya tanya, oke, sebagai orang Intel, apa pendapat kalian tentang hal ini? Gimana rasionalisasinya? Gimana? Apa yang mereka katakan membuat saya terkejut? Masuk akal, bang. Masuk akal, bang. Masuk akal, bang. Karena upaya ini memang ada. Kami mendengar ada upaya gerilya untuk menggembosi hak angket ini. Dan untuk kasus yang satu ini akan menggelontorkan 10 miliar untuk tiap anggota DPR yang tidak jadi lagi untuk menggembosi angket ini, masuk akal. Walaupun saya ulangi lagi ya, teman-teman di jalan, mereka mengatakan belum memperoleh konfirmasi kebenaran isu ini. Cuma mereka mendengar seperti itu. Nah, saudara sekalian, gimana? Semuanya serba mungkin ya. Di politik semua serba mungkin, apalagi cara berpikir partai politik dan orang-orang politik itu beda dengan kita, para aktivis, para kaum pergerakan, beda ya. Tadi saya sempat duduk bersama-sama sejumlah simpul-simpul relawan aktivis yang besok akan menggelar aksi 1 Maret di depan DPR. Saya duduk sama mereka siang tadi, ada semacam katakanlah rapat persiapan gitu. Mereka saling melontarkan ide, gagasan, pertanyaan segala macam, dan ketika bertanya tentang soal ini, soal aksi termasuk soal hak angket, saya jelaskan pada mereka sebenarnya begitu, bahwa cara berpikir, paradigma politisi partai dengan kita sangat beda. Kalau kita, insya Allah, berpikirnya untuk perubahan, ya, untuk Indonesia lebih baik. Bahkan tadi saya tekankan lagi, dan mereka sepakat bahwa gerakan kita setelah pencoblosan, setelah ini adalah untuk Indonesia, untuk masa depan Indonesia, menyelamatkan masa depan Indonesia, bukan untuk lagi kepentingan 01 atau 03. Kalau masing-masing timnas bergerak hak angket untuk kepentingan 01, 03, normal, wajar ya. Tapi kita, saya bilang yang di luar, yang aktivis jalanan ini segala macam, bergerak tidak untuk 01 atau 03, tapi untuk menyelamatkan Indonesia, menyelamatkan anak cucu kita ke depan. Kan gitu bedanya ya. Jadi cara berpikir paradigma aktivis, kaum pergerakan beda dengan partai-partai. Dengan logika seperti itu ya bisa jadi ada gerilya 10 miliar, dan bisa jadi juga mereka akan masuk angin. Kita nggak bisa apa-apa. Pertama, tidak ada bukti yang bisa kita bawa ke pengadilan. Kan nggak ada kwitansinya, bos. Ada Edi Mulyadi terima 10 miliar dengan janji akan menggembosi angket. Kan pasti nggak ada tanda terimanya. Nggak tahu kalau mereka bikin diam-diam, saya nggak tahu. Tapi saya kira juga pasti nggak ada lah. Kan bahaya sekali. Jadi gimana? Kita jadi lemes? Jangan. Mata harang? Nggak boleh. Tetap harus berjuang. Tetap berjuang. Tanggal 1 tetap turun. Cuman memang sebaiknya tanggal 1 adalah besok itu aksi damai. Bukan aksi neko-neko, rusuh, kisruh, segala macam. Sebaiknya tidak ya. Sebaiknya tidak ya. Tadi juga saya sampaikan kepada teman-teman ini, jangan neko-neko. Pokoknya sampaikan saja aspirasinya. Syukur-syukur besok diterima anggota dewan, karena walaupun reses sudah tanggal 1 diharapkan sudah ada anggota dewan. Karena intinya kan cuma menyampaikan turunkan sembako, dukung hak angket, kan gitu kan, tolak pilpres curang. Tidak ada tuntutan yang dalam posternya itu, dalam flyer yang banyak beredar itu, majulkan Jokowi. Tidak ada kan gitu kan. Jadi kepada para aparat keamanan TNI Polri ya, besok ya proporsional saja, bantu jaga pengamanan dari penyusupan, dari hal-hal yang tidak diinginkan, itu aja ya. Oke saudara sekalian, itu gosip gaspol malam ini, gosip aktual seputar politik ya. Apa benar atau salah? Saya kalau boleh berharap, saya katakan mudah-mudahan keliru. Mudah-mudahan gosip itu tidak benar. Mudah-mudahan, walaupun
Bisa jadi juga ada benarnya. Akhirnya lagi-lagi saya mengajak kita semua untuk bermohon pada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah bantu kita. Orang-orang yang peduli, orang-orang yang prihatin, orang-orang yang marah dengan cawe-cawe dan TSM-nya penguasa, agar Allah membantu menyelamatkan Indonesia dari kehancuran yang lebih dalam. Sekarang sudah hancur, cuman jangan sampai lebih hancur, lebih dalam lagi. Kita selamatkan Indonesia, kita bawa perubahan. Ya, amin ya rabbal alamin. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum.